Sudah. Ya, tadi muncul hilang lagi. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, ini tahapan dalam unggah aksi nyata. Pertama kali Bapak Ibu atau teman-teman semua harus sudah menyelesaikan satu topik atau dalam modul ya sampai dengan post test. Post testnya sudah selesai dalam satu topik itu harus sudah sampai itu. Nah, kemudian setelah menyelesaikan sampai pada tahap post test, maka kemudian bisa memilih salah satu aksi nyata. Di situ nanti unggah aksi nyata. Maka di situ ada beberapa pilihan yang akan dipilih, aksi nyata apa yang akan diunggah. Setelah itu, setelah memilih, diklik. Di situ ada pilihan aksi nyata, unggah aksi nyata. Di situ yang akan kita lihat dulu, di situ rahasianya pada membaca rincian. Membaca rincian. Ya. Jadi selama ini kita salah karena sudah pilih aksi nyata tapi tidak membaca dulu pada rincian. Tidak membaca dulu pada rincian. Sehingga nanti yang terjadi adalah setelah kita membuat aksi nyata, setelah kita unggah itu tidak lolos kurasi. Nah, aksi nyata yang kita buat entah bentuknya dalam bentuk PowerPoint atau PPT atau mungkin pakai Canva atau mungkin pakai bentuknya Word, semuanya harus kita buat dalam bentuk format PDF maksimal 10 MB. Setelah itu baru kita unggah. Nah, awalnya ini ada 7 topik. Itu awalnya. Nah, ini Bapak Ibu, tips agar aksi nyatanya lolos validasi. Ini yang paling penting, Bapak Ibu lihat pada poin kedua. Pastikan aksi nyata Bapak Ibu sesuai dengan panduan yang tertera pada setiap topik aksi nyata yang dipilih. Panduan tersebut bisa dilihat saat akan memilih topik aksi nyata. Klik dulu atau baca rincian, maka panduan akan muncul. Pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Pastikan aksi nyata memuat sedikit, saya sebut saja sedikit, materi dari topik yang dipilih, kemudian dokumentasi aksi nyata, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk screenshot, dan yang ketiga, biasanya paling dilewatkan adalah yang ketiga, ini penting, sangat penting, mutlak harus ada, yaitu berupa umpan balik atau refleksi. Nah, nih, menerima minimal 1 umpan balik. Dulu 3, sekarang dipermudah 1 umpan balik dari objek aksi nyata itu sudah bisa diterima. Nah, 3 hal itu yaitu berupa materi, dokumentasi aksi nyata, dan umpan balik ya dijadikan atau dalam satu file ya, dalam format PDF, kemudian baru diunggah. Kalau tidak ada umpan baliknya atau refleksi, biasanya kalau diunggah, dikurasi, dikembalikan. Nah, nih, file aksi nyata yang lolos validasi. 1, terdapat deskripsi atau
materi dari topik yang dipilih. 2. Dokumen aksi nyata dari topik yang dipilih bisa berupa foto kegiatan aksi nyata. Maka penting bagi Bapak Ibu, hal yang paling dasar adalah mempunyai folder tempat penyimpanan foto-foto kegiatan atau screenshot kegiatan, sehingga nanti langsung bisa ditarik dalam file dokumen aksi nyata. Ketiga, dokumen umpan balik bisa dari siswa atau dari guru atau dari teman sejawat. Nah, itu bentuknya umpan balik dari siswa atau guru itu biasanya sudah tertera pada notifikasi di rincian aksi nyata yang Bapak Ibu pilih. Nah, jadi ini penting 3 hal, file aksi nyata berupa deskripsi, dokumen aksi nyata, dan dokumen umpan balik dalam satu file, kemudian simpan dalam bentuk PDF, isinya maksimal 10 MB, kemudian Bapak Ibu unggah. Insya Allah setelah diunggah lolos validasi dan dapat sertifikat. Nah, ini saya kasih contoh dokumen umpan balik yang sangat mudah dilakukan. Ini waktu saya membuat aksi nyata tentang profil pelajar Pancasila. Ini dokumen umpan baliknya saya buat dalam bentuk online. Saya menggunakan tools pembelajaran Padlet. Ini anak-anak mengisi langsung secara online menggunakan HP, kemudian saya screenshot, ya, kemudian saya masukkan dalam file unggah aksi nyata topik profil pelajar Pancasila. Ini mudah sekali Bapak Ibu. Dalam sekian menit sudah dapat umpan balik. Nah, ini contoh umpan balik lain yang saya buat. Dalam bentuk Word, saya ketik, kemudian saya print out, saya bagikan kepada, kalau ini umpan baliknya berarti kepada guru. Nah, ini teman-teman guru saya minta untuk mengisi, ya, kemudian saya fotokan, ya, kemudian saya masukkan di dokumen aksi nyata. Ini kebetulan topiknya tentang perencanaan pembelajaran SMP garing paket B. Ini umpan baliknya dari guru. Ini filenya saya ada. Nah, ini contoh-contoh dokumen aksi nyatanya. Contoh dokumen aksi nyata yang kita masukkan di dalam file unggah aksi nyata. Ini contoh dokumen aksi nyata. Ini misalnya tentang disiplin positif. Ini bawah ini dokumen aksi nyata tentang P5. Ya. Demikian Bapak Ibu, tayangan sedikit tentang bagaimana unggah aksi nyata sehingga kita bisa lolos validasi aksi nyata. Bentar, mungkin saya bisa memberikan contoh punya saya yang sudah lolos di mana ya, sebentar. Mungkin di sini. Oh, bukan. Nah, ini beberapa aksi nyata saya yang sudah lolos, Bapak Ibu. Nah, ini
implementasi perencanaan untuk pendidikan berkualitas, ini juga sudah dapat sertifikat. Dokumen aksi nyata, rapor pendidikan, ini dokumentasinya aksi nyata. Nah, ini contoh unggah aksi nyata yang dikembalikan karena masih kurang. Kurang apa? Yaitu kurang dokumen umpan balik. Nah, dikembalikan. Kurang dokumen umpan balik. Kemudian ini tentang kesehatan reproduksi remaja. Ini yang unggah aksi nyata tentang kesehatan reproduksi remaja, materi, kegiatannya, materinya. Ini dokumentasinya, kegiatan hak kesehatan reproduksi dan seksual tahun 2023. Dokumentasi aksi nyata masih. Ini daftar hadir seminarnya, saya fotokan. Nah, ini dokumen umpan baliknya. Nah, jadi sudah komplit, kemudian saya unggah, lolos mendapatkan sertifikat. Nah, ini sedikit pengalaman Bapak Ibu yang saya lakukan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, monggo. Saya buka seksi pertanyaan. Itu pengalaman yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah saya sudah dapat 15 sertifikat. Monggo, waktu dan tempat saya kembalikan kepada bos kita, Om Soga. Terima kasih, Bro Kakung, sudah mau berbagi dengan kita berkaitan dengan teknis, strategi, dan teknik ya. Cara supaya kita lolos kurasi aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, tadi sedikit berbagi, tapi besar sekali pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Mungkin ini Kakung, sebelum Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Kalau menurut saya tadi untuk aksi nyatanya ada, meskipun di situ dituliskan ini ya, kriteria yang harus dipenuhi dalam aksi nyata. Iya. Kalau jumlah minimal itu ada nggak, Bung? Apanya? Umpan baliknya? Iya. Umpan baliknya dulu ya waktu masih 7 topik itu, dulu minimal 3. Minimal 3. Terus kemudian terakhir saya ada bintek di Solo itu, sekarang tidak 3, 1 saja yang penting ada, sudah boleh. Kayak wis rasa dinyang meneh, setengah enggak. Dan umpan balik itu catatan kertas dalam bentuk tulisan tangan pun boleh ya? Boleh, apapun boleh, ya? Boleh. Saya ada itu yang catatan kertas itu ada, anak-anak saya fotokan, tempel ada.
Tadi saya misalnya ada yang pakai Padlet, kan paling gampang itu sebenarnya pakai Padlet itu. Dari sekian menit sudah dapat umpan balik kok. Tadi pagi saya juga buat buat permintaan ke siswa untuk unggah aksi nyata pakai Padlet tentang ini penggunaan topiknya yang penggunaan tools pembelajaran itu pakai kuisis. Sarana sudah saya kasih kuisis, buka atau saya kasih minta untuk ngisi umpan balik menggunakan Padlet. Ya baru tadi siang. Dan itu belum saya isikan ke itu mana ke file unggah aksi nyata, tinggal kurang isi itu tadi, tinggal kita kurang memasukkan file itu tadi Padletnya itu ke ya. Jadi kalau itu sudah saya masukkan itu berarti nanti sudah siap diunggah yang itu topik sertifikat ke-16 ya. Ya, gitu. Okay. Ada pertanyaan itu Bu Sabto, silakan. Monggo silakan open mic Bu Sabto. Monggo Bu Sabto. Oke. Iya. Terima kasih Pak Soga Rokong yang sudah memberikan waktunya pada saya. Ini mungkin mewakili teman-teman yang lain. Rokong bisa enggak ini mungkin kalau untuk pemula ini masih sangat membingungkan, tapi kalau untuk Pak Soga dan Rokong kayaknya hal yang biasa sekilas saja sudah paham ya. Mohon seandainya berkenan itu satu aksi nyata saja, contohkan yang sudah dibuat Rokong itu dari PDF-nya, deskripsinya, sampai foto dokumennya, sampai aksi nyatanya, hanya satu saja biar nanti bisa. Tadi kan ada Rokong kan pakai Padlet, pakai umpan balik, segala macam yang digabungkan dalam beberapa aksi gitu, diceritakan gitu kan Rokong ya. Ini mohon satu aksi nyata saja, misalnya tentang numerasi atau tentang kurikulum merdeka yang awal itu gitu. Satu saja dulu yang runut, ini yang dibutuhkan ini gitu. Boleh nggih, Rokong nggih? Boleh. Ngapunten. Monggo matur nuwun. Assalamualaikum. Jadi pertama mohon dipahami nggih, Jadi runtutannya. Setelah kita menyelesaikan sampai post-test, kan kemudian kita praktekkan aksi nyata. Kita klik praktekkan aksi nyata, di situ ada pilihan unggah aksi nyatanya, ada pilihan. Nah, setelah kita klik aksi nyata yang dipilih, maka yang paling pokok setelah kita klik pilihan aksi nyata, Bapak Ibu semuanya baca rinciannya. Monggo sekarang yang pegang HP, Bapak Ibu masing-masing buka topik yang sudah diselesaikan sampai post-test, buka pada praktekkan aksi nyata. Saya tak juga buka ya. Pada pelatihan mandiri, topik apa misalnya biar sama ini. Misalnya tentang sebentar ya. Yang mudah saja, kurikulum merdeka saja yang paling awal. Izin share screen Kong. Ya, sayang kurikulum merdeka iki wis sertifikat ora iso dibuka rinciane. Apa? Sing itu Mas Soga ya. Nah, ini punya Mas Soga cocok itu ya. Itu yang apa Pak Soga? Itu tadi itu saya lihat ada yang kuning harus diperbaiki itu. Pas. Buka di butuh perbaikan itu diklik, butuh perbaikannya. Di situ ada rincian. Kenapa kok perlu diperbaiki, ya kan? Aksi nyatanya yang berupa PDF nggak bisa dibuka. Coba itu notifikasi kenapa harus diperbaiki dibuka juga.
Nah, ini deskripsi itu loh. Deskripsi kenapa kok itunya yang harus diperbaiki itu loh. Nah, baca, nah itu. Nih, notifikasi ketika salah satu ketika aksi nyatanya harus diperbaiki kan. Nih, ada notifikasi. Aksi nyata Anda belum ada dokumentasi maupun umpan balik. Kira-kira mungkin ini belum ada umpan baliknya dari kegiatan tersebut kan. Dokumentasinya dapat berupa tangkapan layar atau screenshot, foto kegiatan atau materi presentasi dan lain-lain. Umpan balik dapat berupa uraian atau foto tangkapan layar hasil umpan balik. Nah, tapi apabila Bapak Ibu kok sudah mengunggah aksi nyata sudah ada materinya, sudah ada dokumentasi kegiatannya, sudah ada umpan baliknya, kok disuruh memperbaiki, maka Bapak Ibu bisa klik ajukan banding. Oke, insya Allah nanti akan segera dijawab terus keluar sertifikatnya. Nah, sekarang dibuka itu Om, nah, yang sudah apa ada sertifikatnya itu kan bisa dilihat anunya. Hasil nyata bisa dilihat nggak ya kalau sudah ada sertifikatnya? Udah nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya? Iya. Oh, anu wae. Berarti sing Yang ini rinciannya ini. Rincian. Ya. Yang belum dikerjakan kan masih ada rinciannya ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ketika kita pilih pilih aksi nyata yang kita pilih, di situ ada beberapa. Nah, ini yang kita pilih, maka di sini muncul rincian. Perhatikan baik-baik rincian. Rincian itu maksudnya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata. 1. Pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. 2. Buatlah strategi penerapan Merdeka Belajar dan seterusnya. Koneksikan hubungan konsep Merdeka Belajar dan seterusnya. Nah, ini yang penting ini nomor 5 ini Bapak Ibu. Buatlah form untuk mendapatkan umpan balik dari rekan Anda. Berarti umpan balik yang akan Ibu Bapak buat itu adalah umpan balik dari teman sejawat Bapak Ibu, bukan dari siswa ya. Ini kan jelas nih, buatlah form untuk mendapat umpan balik dari rekan Anda. Jadi dari teman sejawat kita. Dan lampirkan dokumen bukti formulirnya. Nah, ini jumlah umpan balik minimal 5, ini masih 5 ya. Masih 5. Nah, maka kalau saya lebih mudah itu tidak perlu print out, itu menggunakan tadi itu Padlet. Oke. Minta audien Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, ini umpan baliknya sudah ditentukan, pertanyaannya kan enak nih. Nanti tuliskan itu di lembar dokumen umpan balik, bagaimana strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar. 2, bagaimana strategi bisa diterapkan. Dan ketiga, bagaimana kesesuaian strategi dengan target audien. Ini bisa Bapak Ibu diketik pakai Word, bisa diketik menggunakan model chat di WA. Nanti ketik di chat WA, sharekan pada teman-teman Japri misalnya begitu. Nanti teman-teman Bapak Ibu yang di Japri dengan pertanyaan itu jawab, Bapak Ibu screenshot. Nah, kan enak. 6. Nah, ini kalau pada waktu unggah tuliskan refleksi prosesnya itu pada waktu unggah. Nah, ini yang ke-7 penting. Aksi nyata unggah dokumen bukti dokumen kegiatan hasil pengisian
Ya, dari form 5 tadi, ya, catatan aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Jadi bisa dibuat bareng-bareng Bapak Ibu untuk membuat dokumen aksi nyata, tapi nanti profil dan lain-lainnya itu profilnya Bapak Ibu. Nah, biasanya yang salah ini salah kecil tapi berakibat besar, yaitu buatnya bareng-bareng. Di situ isinya profilnya teman Bapak Ibu, terus Bapak Ibu langsung dibagikan. Wah, ya wes aku tak ikut ini apa? Ikut ngunggah, langsung diunggah. Ternyata setelah dicek sama kurasi, loh namanya si A yang ngunggah kok si B. Ketahuan di profil, maka langsung dikembalikan, tidak lolos. Itu seperti itu. Jadi ini bisa dibuat bareng-bareng. Bisa dibuat bareng-bareng. Tapi hati-hati dengan profilnya. Nah, Om diunggah yang itu Om, apa? Aksi nyata yang sudah lolos Om. Punya Eroko enggak? Template ya, satu ya. template yang bisa digunakan teman-teman. Ya. Bentar. Link aja Kong. Oh, link. Iya. Link ya. Bentar. Ini. Nyari link di mana? Saya lupa nyimpen nih. Oh ya. Di sini apa ya? Sambil nunggu Rokong nyari linknya, Bu Diah Indarwati tadi resen kayaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin bertanya. Iya. Pertama, saya apresiasi, terima kasih pembelajaran ini membuka wacana saya. Ternyata jenengan sudah berjalan cukup cepat, ada 15 yang dapat sertifikat, luar biasa Pak. Aplaus untuk penjenengan ini yang pertama. Yang kedua, ngaten Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. PMM itu sifatnya harus atau wajibkah atau sunatkah? Itu yang pertama Pak. Terus kemudian kalau tidak, misalkan tidak, apakah ada sanksinya kepada Bapak Ibu guru yang ada katakanlah dianjurkan untuk ikut PMM? Yang berikutnya, kurang lebih panjenengan bisa satu goal menyelesaikan program aksi nyata itu butuh waktu berapa lama? Saya yakin kecepatan kita berbeda-beda itu karena harus ada beberapa yang kita siapkan seperti yang panjenengan sebutkan tadi. Nah, barangkali untuk satu kali itu, satu aksi nyata itu butuh waktu berapa lama? Sebabnya ini berhubungan dengan waktu juga mempengaruhi kinerja kita dalam bekerja setiap harinya. Lanjut Bapak, yang ketiga, mohon maaf ya Bapak, kalau banyak, bagaimana apabila kita mengalami kendala, katakanlah kurang mampu dalam IT, misalkan kurang bisa mengoperasionalkan tentang Canva, ataupun kesulitan dalam membuat PPT. Saya kira kalau yang generasi muda itu mungkin canggih ya Pak, tapi bagaimana yang bapak-bapak atau yang usianya sudah lanjut terkendala di bidang IT. Satu lagi sebelum saya akhiri pertanyaan saya serta mohon pencerahannya adalah ini Pak, sertifikat PMM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pusat tersebut, pendidikan maksud saya, itu apakah masih bisa digunakan untuk kenaikan PAK? Biasanya kalau kenaikan PAK, kita itu harus membuat laporan pengembangan diri. Sedangkan
sertifikat itu kita peroleh lewat online. Nah, apakah itu bisa disertakan? Nanti ngoyo-ngoyo membuat pengenaikan PAK kita diminta laporan pertanggungjawabannya. Kalau enggak gitu, hanya selembar sertifikat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi, kenaikan pangkat selalu begitu, Pak. Minta bukti pengembangan diri tersebut kalau mengikuti katakanlah diklat ataupun workshop dapat sertifikat, tentu diminta pengembangan diri. Apakah sertifikat dari PMM itu juga bisa diikutkan untuk kenaikan PAK? Ngaten Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Saya tunggu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bro Kokong. Bu Dia dari mana ini? Saya dari SMPN 2 Mojo Agung, Jombang, Bapak. Oh, nggih, matur nuwun. Silakan, Bu. Nggih, Jawa Timur, nggih, nggih. Saya jawab sesuai pemahaman saya, nggih. Nanti saya bisa jawab. Pertama, tadi yang saya tidak salah tangkap, PMM itu wajib apa enggak? Gitu? Nggih. Nah, menurut pemahaman saya itu wajib. Karena kitab sucinya Guru Merdeka itu adalah di PMM. Kan baru kali ini kurikulum berubah. Ya, baru kali ini kurikulum berubah. Bapak Ibu guru tidak didiklat secara luring. Contoh dulu kurikulum 13 itu Bapak Ibu guru yang berhak mengajar di kurikulum 13 adalah Bapak Ibu guru yang sudah didiklat memiliki sertifikat 52 jam. Walaupun pada pelaksanaannya kemudian diklat akhirnya berhenti. Nah, di kurikulum Merdeka tidak ada diklat. Kurikulumnya baru Bapak Ibu wajib belajar sendiri. Di mana? Yaitu di PMM. Jadi menurut pemahaman saya itu wajib. Itu satu. Dua, lah itu ada sanksinya Pak kalau enggak mempelajari PMM. Oh, enggak ada sanksinya, Bapak Ibu. Jutaan guru disuruh mempelajari itu, kalau tidak melaksanakan, ya tentu saja tidak mungkin pemerintah akan memberikan sanksi, apalagi sampai sanksi administratif saja tidak bisa, apalagi sanksi. Jadi tidak ada sanksinya. Wong pilihan pelaksanaan kurikulum Merdeka saja tidak tegas, ada 3 pilihan. Pertama kan mandiri belajar, itu kan masih menggunakan kurikulum 13 ya, tapi ada sedikit bau-bau kurikulum Merdeka. Yang kedua kan mandiri berubah, dan yang ketiga itu sing VIP super, yaitu yang mandiri berbagi. Jadi itu enggak ada sanksinya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga kalau saya tidak salah tangkap, nah sertifikatnya itu ada gunanya apa tidak? Ada gunanya apa tidak? Nah, kalau pengalaman saya di sini di Kebumen itu ada gunanya. Ya, pertama untuk data kelengkapan pada waktu verifikasi ketika kita akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Di mana di tempat kami itu verifikasi sudah dalam bentuk ya namanya EKTSP. Semua dokumen itu, semuanya dokumen itu mulai dari RPP atau kalau sekarang disebut modul itu semuanya sudah diunggah secara online. Jadi nanti pengawas tidak perlu datang ke sekolah untuk memverifikasi dokumen kita untuk mencairkan sertifikasi. Jadi tempat kami ada gunanya. Waktu kemarin masih menggunakan PAK, itu juga mendapatkan nilai kredit, kan minimal di situ itu 32 jam, maka nilai kreditnya 1. Itu yang kemarin. Kalau sekarang yang model terbaru, saya belum bisa menjawab karena saya juga belum mendalami yang model integrasi terbaru. Seperti itu. Nah, kemudian tadi juga disinggung tentang kalau nggak bisa dipakai untuk apa? Untuk kenaikan pangkat lah, apa gunanya mengikuti diklat atau apa gunanya mengikuti sertifikat. Nah,
Bapak Ibu, memang saya tahu bahwa semua orang itu dalam mengikuti diklat atau mempelajari sesuatu itu mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda. Kalau saya itu malah justru tidak pernah memikirkan sertifikat, Bapak Ibu. Saya mau mengikuti materi kurikulum Merdeka itu, kalau saya tujuannya untuk mendapatkan tambahan pemahaman atau kompetensi. Jadi bagi saya sertifikatnya itu bisa digunakan untuk PAK apa tidak, bagi saya itu nomor 50, Bapak Ibu. Apalagi saya itu kalau disebut, tadi Ibu nyenggung, bagaimana kecepatannya kalau yang sudah tua dibandingkan dengan yang muda. Saya itu 3 tahun lagi pensiun, Bapak Ibu. Jadi nggak ada implementasinya antara yang sudah muda sama yang tua dalam misalnya tadi untuk menggunakan tool-tool pembelajaran. Jadilah, monggo dikembalikan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu mengikuti materi khususnya materi PMM itu tujuannya apa? Apakah untuk menambah kompetensi, pemahaman bagi diri kita, atau untuk mencari sertifikat? Itu saya kembalikan. Oke. Nah, yang terakhir tadi tentang pemanfaatan kecepatan dan pemanfaatan itu. Nah, sekarang kecepatan dalam membuat aksi nyata, saya tidak bisa menjawab ukurannya. Kecepatannya masing-masing berbeda-beda. Dan tidak ada korelasinya antara orang yang sudah tua sama yang muda. Ya. Ada teman saya di Kebumen yang usianya di atas saya sudah dapat 24 sertifikat. Dan banyak guru-guru muda yang satu pun belum mendapatkan sertifikat. Jadi artinya tidak ada korelasi antara di bidang kecepatan antara yang muda sama yang tua. Jadi kecepatannya beda-beda. Saya membuat aksi nyata ini ya se-enjoy saya, sesempat saya. Saya tidak pernah menargetkan hari ini jadi 2 jam jadi atau enggak. Saya santai-santai saja. Bisa seminggu, bisa sebulan, semau-maunya aja saya. Di setiap topik itu, kalau saya mempelajari di modul-modulnya, modul 1, saya lihat itu videonya yang ada time-nya 8 menit, ya itu saja saya baca, saya ikuti, mungkin 2 hari lagi baru, ya semau-maunya saya aja, Bu. Jadi jangan ada beban, santai saja. Ini kan juga tidak ada sanksinya. Kemudian, untuk membuat aksi nyata, Bapak Ibu, tidak harus menggunakan PowerPoint. Tidak harus menggunakan Canva. Ada orang membuat aksi nyata pakai Canva sampai 46 slide. Tapi setelah diunggah, kuratornya saja sampai istilahnya kalau bahasa Kebumennya kesuh sampai marah. Isinya itu materi tok 46 slide, sehingga nggak lolos. Jadi nggak harus pakai Canva. Melebihi dari 10 MB itu, Pak. Itu jelas melebihi 10 MB. Itu kan nanti bisa Bu. Ketika melebihi kan bisa di-convert ya. Bisa di-convert. Nah, itu nggak lolos. Jadi nggak harus pakai tool-tool itu. Cukup pakai Word aja diketik. Ya, diketik. Kemudian nanti, yang penting isinya kan ada sedikit materi, ada foto-foto dokumen aksi nyata, dokumen kegiatan maksudnya, dan ada umpan balik. Umpan balik sekarang pakai HP, diketik, di HP sharekan sama temannya jawab, Bapak Ibu screenshot, kemudian nanti dipindah di filenya itu, nggak apa-apa. Atau tulisan tangan, di dalam satu kertas, teman Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu menuliskan jawaban di kertas itu, Bapak Ibu foto, masukkan di situ. Itu justru umpan balik yang otentik. Jadi tidak harus menggunakan tool. Cukup, tidak membebani kok, itu sebenarnya asal santai saja. Oke, jadi saya nggak bisa PPT, saya nggak bisa Canva, nggak masalah. Seperti itu. Oke. Nah, itu
kira-kira jawaban saya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Iya. Paling tidak mencerahkan saya. Saya masih dapat 2 Bapak. Loh, itu Terus kan yang namanya ini- bisa. Oke. Ini yang 2 itu 2 lagi masih nunggu validasi. Oh, Sehingga iya. harus bertahan, cukup bertahan. Ya masih ada sih, ada kemauan untuk menyelesaikan. Iya. Lanjut Bapak, barangkali ini masih Eh, berkenan. Yang Kok PPK itu ada wajib 10 sertifikat ya Pak? Untuk P3K. wah itu kebijakan itu Pak Suga yang gitu bisa ya? jawab itu. Saya nggak paham kalau sampai di kebijakan seperti itu. Kalau Oh, dulu gitu. memang wajibnya 7 dulu loh. Sekarang mungkin 10 7. ya kalau untuk P3K. Itu Nggih, Pak. karena memang ada materi yang saya baca itu menyinggung ke P3K itu. Oh ya, yang 2 sertifikat itu buatnya pakai apa? Pakai Word atau pakai Pakai Canva Bapak. Saya Oh, itu kan sudah pakai bisa Canva. malah pakai Canva. Yuk bisa, cuman kan banyak sekali teman-teman yang tanya gitu loh Pak. Iya. Terus aku ki gak iso, gak ingin niki ya pakai PPT. Setahu saya gitu. Iya. Terus satu lagi itu gini loh Pak, berasumsi gini, PPM itu kerjaannya guru penggerak gitu loh Pak. Nah, itu yang muncul sehingga malas Oh. ngerjain. Oke. Gitu. Lah, itu tadi kan memang tujuannya di situ, di mana sih tujuannya mau menambah kompetensi atau kalau saya malah sekarang ini jarang pakai Canva karena saya pikir ya tadi itu kalau Canva itu model itu nempel-nempel infografis itu kan nanti bebannya berat itu isinya itu kontennya berat itu besar. Jadi saya mending tidak pakai Canva. Paling-paling saya pakai PPT atau justru pakai Word. Itu aja lolos, yang penting kan isinya 3 toh Bu, materi, dokumen aksi nyata dan umpan balik. Pakai Canva sampai slide-nya banyak banget, nah isinya materi tok ya itu enggak lolos. Terima kasih Bapak. Monggo yang lainnya. Sementara untuk file kok saya belum ketemu, nanti bisa saya kirimkan lewat grup, nanti bisa di-sharekan. Oke, makasih yang Ya, kami tunggu Bapak materinya. Terima kasih. Bu Dia. Di belakang Bu Dia sekarang saat ini ada Bu Eli Rosni dan Bu Nel Gawati. Bu Eli terlebih dahulu, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak, ini yang PMM saya ini sudah 2, yang satu disuruh perbaiki aksi nyata, yang satu lagi menunggu validasi. Pertanyaan saya, seandainya yang 2 ini misalnya aksi nyata yang disuruh perbaiki belum kita kirim, yang menunggu validasi kita tetap tunggu, tapi kita lanjut aja dulu dengan topik yang lain, bisa kira-kira itu Pak? Oh itu sangat bisa Bu. Oh gitu. Saya modelnya kan topik-topiknya saya selesaikan dulu semua. Ya. Topik-topiknya saya selesaikan dulu semua. Waktu itu saya unggah yang 7 itu sampai yang ke-15 itu setelah topiknya itu sampai berapa ya? 20 itu. Nah, itu saya baru buat santai saja. Jadi enggak apa-apa, Bu. Ibu sambil nunggu itu ya kerjakan topik yang lain. Nah, untuk yang dikembalikan Bu, itu barangkali loh, ini saya nebak saja itu yang dikembalikan. Itu kemungkinan itu tidak memenuhi 3 hal itu loh. Biasanya sering isinya hanya materi tok. Belum ada dokumen aksi nyatanya dan juga belum ada umpan baliknya. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk jadi maksud Bapak tadi topiknya diselesaikan itu, kita nonton videonya aja dulu sampai post-testnya gitu? Iya Bu, itu yang disebut selesai kan bisa buat aksi nyata itu kalau sudah sampai satu topik itu sudah selesai sampai post-test sudah benar, sudah dinyatakan pemahaman Anda luar biasa kan seperti itu. Dari semua modul itu, jika ada berapa modul. Itu bisa dikerjakan saja yang lain sampai selesai, baru nanti unggah aksi nyata. Sampai nunggu. Daripada unggah aksi nyata 1 ditunggu berbulan-bulan belum turun, nah itu malah kita itu kehilangan timing itu. Oh gitu. Ya. Cuma
untuk mengunggah aksi nyata ini apa harus ada waktunya juga, Pak? Bagi kita sih nggak ada, yang ada waktunya itu sungguh si kurasinya, si kurator itu yang ada pembatasan waktu. Jadi Ya kalau misalnya kita selesaikan satu topik, terus aksi nyatanya nanti ternyata 2 minggu kemudian baru kita unggah gitu? enggak apa-apa. Oh, Saya aja begitu, Bu. Itu saya kerjakan 20, itu kan lama banget itu, baru saya buat aksi nyata. Jadi oh satu gitu. topik itu saya unggah aksi nyatanya bisa 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian. Semau-maunya saya nggak apa-apa. Iya itu yang saya maksud, Iya, mana tahu nanti ternyata aksi nyatanya itu minimal 15 hari udah harus dikirim misalnya gitu kan? Nggak harus. ada ketentuan kayak gitu kan Mbak ya? Kalau si kurator itu malah justru ada pembatasan ya kan, minimal setelah aksi nyata Bapak Ibu unggah itu akan ada pemberitahuan setelah minimal 14 hari kerja gitu. Minimal, bukan Nah, itu maksimal tapi ya minimal. itu untuk hasil kita kan. Iya, Tapi untuk mengirim aksi nyata ini nggak ada batas waktu kan berarti Pak ya? ada. Oh iya. Bahkan aksi nyata Bapak Ibu yang sudah diunggah kemudian dikembalikan itu juga nggak ada batas waktu untuk segera memperbaikinya kapan, itu nggak ada ternyata. Oh. Saya memperbaiki itu ya kapan-kapan itu ya. Wong ada itu yang topik kedua itu yang merdeka itu justru yang membuat saya boring itu. Lah wong itu paling lama itu 3 bulan itu punya saya baru dikurasi. Wah, setelah begitu dikembalikan, loh ini wis komplit tak dikembalikan. Itu saya apa kan apa namanya itu kalau saya sanggah itu, akhirnya saya sanggah itu juga lama itu dijawab itu. 1 bulan kemudian sanggahannya keluar, oh ternyata dicek lagi, oh sudah komplit keluar sertifikatnya. Iya. Cuma gini Pak, kan tadi Bapak bilang gini, kita harus perhatikan apa yang disuruh perbaiki dia misalnya gitu kan. Iya, iya. Kan harusnya kita baca lagi topik itu gitu kan, video-videonya itu masih bisa diputar lagi Pak? Oh bisa tuh kalau video-videonya bisa. Yang nggak bisa itu, yang nggak bisa dibuka adalah dokumen atau file aksi nyata yang kita unggah, itu nggak bisa dilihat kalau sudah kita gitu. kirim kan. Nggak bisa dikirim lagi ya? Dan itu kan dikembalikan. Lah Bapak Ibu mau memperbaikinya bagaimana? Ya ke file kita, di penyimpanan file kita di situ. Oh itu. Terus nanti kan ketika mau mengunggah hasil perbaikannya, lah filenya yang sudah diunggah itu dihapus dulu. Dihapus, baru nanti keluar itu permintaan atau perintah untuk unggah dokumen aksi nyata perbaikan. Oh jadi sebelum mengunggah aksi nyata yang sudah disuruh diperbaiki, kita hapus dulu ya? Iya, bisanya dihapus, memang dihapus, baru kita bisa unggah aksi nyata perbaikan. Oh gitu. Nah, pengalaman saya ketika diperbaiki, saya ke file penyimpanan, saya perbaiki. Nah, di linknya, ya di link file saya beri tambahan linknya perbaikan gitu ya. Jadi saya maksudnya apa? Si kurator tahu bahwa oh ini perbaikan. Oh, gitu. Biasanya itu cepat dikurasi kembali. Oh gitu ya. Jadi bikin tambahan kata-kata perbaikan gitu ya? Ya gitu. Judulnya apa? Garing atau apa perbaikan. Oh ngerti ini adalah perbaikan. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Eli. Iya Pak. Bu Eli dari mana nih? Dari Batam Pak, SMP 10 Batam. Oh Batam. Iya. Baik Bu Eli, terima kasih. Pertanyaannya sekarang ke Bu Nelda. Kita masih punya 4 menit menuju. Silakan Bu Nelda, open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Saya dari SMP 18 Tangerang. Ya. Ya, sebenarnya hampir sebagian sudah terjawab tadi melalui pertanyaan Bu Eli. Kebetulan hampir sama pertanyaannya. Saya sudah baru dapat sertifikat 1, makanya saya mendengar Bapak sudah dapat 15. Subhanallah banget ya Pak ya.
15 sertifikat. 15 apa 16 tadi, Pak? 15 menuju ke 16 ini. Oh iya, 15. Subhanallah banget ya, Pak. Semangatnya, Pak ya. Menjelang Ya. pensiun, Bu. Iya, makanya saya di sini harus banyak belajar ini sama Bapak. Yang saya sebenarnya sudah bikin satu lagi, tapi lagi menunggu validasi. Dan yang satu lagi sedang proses perbaikan. Saya udah bikin 3 dan sebagian tadi pertanyaan saya juga udah terjawab sama Bapak ya, sama dengan Bu Eli. Satu lagi Pak yang mau saya tanyakan di sini adalah mengenai komunitas belajar Pak. Hubungan antara sertifikat ini sama komunitas belajar. Kalau saya dengar-dengar katanya kalau sudah dapat 2 sertifikat baru bisa buat komunitas belajar atau gimana itu Pak? Oh ya. Itu juga ada surat edarannya kalau tidak salah kemarin dari Sekjen Kemendikbud. Nah, kita semuanya dianjurkan edaran itu untuk membentuk komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah, kemudian antar sekolah dan daring. Begitu ya juga ya. Nah, untuk membuat komunitas belajar yang nanti didaftarkan pada di PMM itu ada fitur tentang komunitas belajar. Itu komunitas belajar yang kita bentuk itu bisa didaftarkan di fiturnya PMM, di fitur komunitas itu. Nah, untuk mendaftarkan di situ, itu personil yang mendaftarkan itu memang minimal harus sudah pernah unggah aksi nyata minimal 2. Nah, siapa saja kita masukkan ya. Misalnya saya itu mendaftarkan komunitas saya. Ketika saya memasukkan nama saya dan akun belajar ID-nya, ketika di situ saya masukkan, itu kalau saya belum unggah aksi nyata sampai 2 itu ditolak. Langsung tertolak. Itu contoh dari komunitas belajarnya Soga, ini ketuanya Soga, sekretarisnya Agus Salim, Idistri Rianto, koordinator. Itu ketiga personil ini pasti sudah pernah unggah aksi nyata sampai 2. Minimal itu. Oh, berarti enggak harus dapat sertifikat enggak, Pak? Enggak. Dia sudah unggah aja ya? Iya, sudah unggah aksi nyata. Itu kan secara online sudah jadi minimal 2. Oh, minimal 2 ya. Saya kira belum ada perubahan ya Om Soga, minimal 2 ya. Ya kan? Nah. Itu cara daftarnya yang gimana itu Pak? Kita sendiri apa gimana? Ya kita mendaftarkan secara personil di situ kan. Kalau kemarin waktu kami mendaftarkan itu ada linknya. Masih enggak itu ya Om Soga linknya itu yang pendaftaran link. Kan via link kan dulu tuh. Link pendaftaran komunitas belajar. Iya. Terus kemudian di grupnya Telegram ya. Apa sekarang lewat situ? Lewat link Telegram ya, Om Soga. Kalau dulu kan kita diberi link itu untuk pendaftaran tuh. Di PMM juga sudah ada, Om. Oh, sudah ada ya? Ada ya, buka apa itu, Pak? Fitur komunitas tuh di situ. Di sini, Bu. Oh, di fitur ya. Nah, tambah komunitas untuk dikelola. Tambah komunitas. Nah, betul itu di situ sekarang. Kalau dulu dikasih link soalnya. Cuman ini, Kong, tambahan informasi buat Bu Nada. Ya. Kalau komunitas itu yang bisa membuat webinar harus ada satu topik yang harus diselesaikan. Nah, betul, iya. Satu minimal satu topik ya? Topik ini khusus topik perencanaan pembelajaran untuk SMP. Oh, justru topik perencanaan pembelajaran ya? Iya, itu yang wajib. Itu wajib. Oh, kalau belum itu belum bisa ya, Pak ya? Belum bisa bikin webinar. Oh, iya. Oh, itu pengalaman saya juga pernah dulu tuh. Iya, soalnya saya belum sampai ke situ.
nggak bisa, iya. Waktu itu saya ingat, oh iya saya belum menyelesaikan TOEFIC yang perencanaan pembelajaran. Oh, Iya. berarti harus selesai itu dulu ya Om ya? Ya, Iya. jadi lebih baik komplit seperti itu, maka nanti lancar. Oh iya. Ya, cukup itu aja kali Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, itu aksi nyata Ibu yang dikembalikan ya, coba saja dibuka di filenya Bu. Barangkali itu Iya. mungkin isinya baru materi saja, belum komplit sampai Yang satu sudah menunggu validasi Pak. Yang satu lagi butuh perbaikan, perbaiki. Coba dibuka di filenya, itu kira-kira masih kurang komplit itu, masih mungkin kurang dokumentasi aksi nyatanya atau mungkin kurang umpan baliknya biasanya. Iya. Oh iya, satu lagi Pak, saya lupa. Kalau kita umpan baliknya pakai link, apakah linknya harus dicantumin juga di Canva? Misalnya saya kan buat pakai Canva itu, harus dicantumin juga? Iya. Jadi nanti si kurator itu nanti bisa membuka, oh ini sudah ada dokumen umpan balik bentuknya link. Kalau bisa dibuka, maka mesti keluar kalau itu memang. Jadi boleh itu pakai link. Saya juga pernah itu saya pakai link kan. Ya, tapi linknya juga harus. Ya, linknya bisa dibuka kan. Oh iya, nggak bisa dibuka ya Pak ya? Nah, kalau nggak bisa dibuka, ya belum bisa. Jadi linknya ya tentu saja yang bisa dibuka. Biasanya malah enak itu pakai barcode. Barcode ya? Nanti bisa dibuka sama si. Mungkin bisa diajarin Pak sekalian. Mereka cukup waktunya nggak sama barcode. Saya baru bisa pakai link. Pakai link aja, kalau itu bener ya mesti aktif biru nanti bisa dibuka. Oh iya Pak. Iya. Jadi Pak, makasih ya Pak ya informasinya. Ya. Terima kasih Bu Nelda. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Rokong, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Maaf Bapak Ibu, memang tampaknya semakin malam semakin menarik materinya. Tetapi, ini masih ada satu lagi. Ini Rokong boleh terakhir? Boleh, jangan lupa difoto Om Sogan. Oke, ini saya rekam Rokong nanti. Iya. Oke. Baik, terakhir untuk Bu Sutarmi. Silakan Bu. Bu Sutarmi boleh open mic. Itu dalam membuat aksi nyata, apakah harus saya membacanya sudah agak lama, tapi baru mau membuat aksi nyata tetap diperkenankan ya Pak ya? Iya boleh Bu, tetap diperbolehkan. Ya, ini soalnya baru mau mencoba Pak, maka saya tertarik dengan yang tadi webinar tadi, dan kalau bisa langkah-langkahnya ataupun hal-hal yang penting perlu diketahui terutama bagi pemula seperti saya ini, dari materi tadi bisa di-share di grup Pak, biar lebih bisa memahami lagi. Terima kasih. Nanti materinya saya share di grup. Terima kasih. Jadi yang pokok 3 nggih Bu. Nanti aksi nyatanya isinya 3 minimal. 1 berupa pernyataan atau materi sedikit saja. Terus dokumen aksi nyata, bisa foto-foto kegiatan di sekolah atau kegiatan Ibu. Foto-foto kegiatan sekolah itu maksudnya yang berkaitan dengan pembelajaran atau kegiatan sekolah secara umum Pak? Ya sesuai dengan topiknya Bapak Ibu. Misal ya ada topik disiplin positif, membuat kesepakatan kelas, ada itu materinya. Nah, Ibu bisa membuat kesepakatan kelas itu dalam mungkin kertas folio, kertas flanel atau kertas karton itu atau kertas baflo, itu nanti ditulis tentang kesepakatan kelas. Kegiatan pas membuat itu difoto Bapak Ibu, difoto. Ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Difoto lah, nanti dimasukkan di file sebagai dokumen aksi nyata. Setelah itu, yang ketiga isinya adalah umpan balik atau refleksi. Kalau tadi membuat aksi nyatanya, tadi disiplin positif, berarti umpan baliknya dari murid-murid Ibu.
buat Oke. pertanyaan, misalnya apakah kalian senang atau setuju dokumen setuju aksi nyata setuju disiplin ini kita buat, ataukah kalian akan misalnya akan mentaati kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, itu misalnya seperti itu pertanyaannya. Nah, itu Iya. nanti di foto atau di screenshot dimasukkan dalam file dokumen aksi nyata. Nah, itu tinggal nanti disimpan dalam bentuk penyimpanan format PDF baru dikirimkan. Ya, Pak. Yeah. Nanti saya kirim materi tadi itu tentang langkah-langkah aksi nyata. Mungkin seperti itu, Ibu Sutarmi. Ya. Ya, Pak, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih Bu Tarmi. Ya, Pak. Bu Tarmi dari mana ini? Dari SMP Al-Islam 1 Surakarta, Pak. Oke, terima kasih Bu Tarmi. Dekatnya Ya. pasar Legi apa ya? Pasar Ya, Kembang, ada Pak. Pasar Legi, ada Pasar Kembang, Pak. Oh, Pasar Itu Kembang. dari arah Pasar Kembang ke selatan. Oh, Kalau Pasar Legi agak jauh. gak jauh ya. Ya, Pasar Kembang, Pak, yang dekat. Saya kemarin nginep di Pasar Legi. Bu Tarmi, Oh, ya. Bu Iya, Tarmi Pak. titip Ananda ge. Sinten, Ananda sinten, Pak? 12.5 sekarang. Oh, dulu di SMP Al-Islam juga. Ya. Ya. Terima kasih ya, Pak ya atas pencerahannya. Mudah-mudahan nanti saya membuat bisa lolos. Oh iya Bu, Amin. semangat, monggo. Ya. Baik, Bu Assalamualaikum. Tarmi. Waalaikumsalam. Ya. Pak, oh tadi udah ada. Rokung ini udah selesai jam 9. Kemudian untuk penutup, kami nanti akan menyediakan materi malam ini. Rokung nanti tolong linknya di-share. Ya, Terus ya. kemudian untuk bonus lagi, bagi Bapak Ibu nanti akan kami sertakan di di materi. Satu template ya, Kong ya? Ya, Aksi nyata yang nanti bisa diedit. Insya Allah saya juga akan mengirimkan satu aksi nyata saya yang sudah berhasil dikurasi. Nanti bisa digunakan Bapak Ibu yang kebetulan memang belum, tinggal nambahin dokumen sama umpan balik. Gitu ya, Kong. ya, sambil nanti saya kirimi juga kumpulan file umpan balik, nanti tinggal bisa dicontoh itu nanti. Oke. Terima kasih, Rokong. Ya. Ya, Terima Pak, kasih ditunggu. ilmunya, Bapak. Ya, ditunggu. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi sekali lagi paling Wah, luar biasa. Pokoknya malam ini kalau tidak ikut pembelajaran Rokung dan Kak Soga, rugi. Terima kasih Bapak Kusmongko, Bapak Agus, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita insya Allah berbagi. Linknya di WA kan, Pak? ya. Iya, nanti akan kami bagi di WA, termasuk rekaman pembelajaran kita di malam hari ini akan kami share di WA. Oke, Bapak Ibu, akhirnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, terutama dari narasumber, pastinya bisa memberikan manfaat, memberikan satu perspektif baru, satu semangat baru bagi Bapak Ibu untuk lebih mengembangkan diri lagi. Amin, amin. Amin. Secara khusus kami sampaikan terima kasih yang luar biasa pada Nur Kakum selaku narasumber pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi satu catatan amal baik, Rokong, sehingga nanti Amin. dibalas sama Allah dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan kebaikan yang lebih banyak daripada ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita akhiri juga pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dengan keadaan dan kondisi yang jauh lebih baik dari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian para ibu semua.